Junaidi, pimpinan UI Grand Matrix. Senang sekali bisa bertemu Bapak. Yang saya hormati juga seluruh tamu undangan, kemudian juga panitia penyelenggara kegiatan, juga sahabat-sahabat saya dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang. Yang saya lihat di sini ada Bu Asisten 3, Kadis Kopindak, yaitu Kadis Kopindak ini atlet pelari, jadi biasanya kalau malam ini beliau lari melilingi alun-alun Tugu ini, night run, ya. Dinner, Lokakarya Nasional dan Perubahan Iklim UI Grand Matrix 2024 yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Malang. Tentu gelaran kegiatan yang konstruktif seperti ini, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, ini bukti nyata kepedulian bersama terhadap isu-isu climate change yang semakin mendesak, sehingga menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk mulai mengambil langkah-langkah strategis, taktis dalam rangka menjaga pembangunan lingkungan yang sustainable. Karena tak bisa dipungkiri, perubahan iklim yang terjadi seperti ini salah satunya kurangnya kita dalam menjaga balancing kelestarian lingkungan. Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Space ini adalah halaman depan Balai Kota Malang. Bapak Ibu sebut alun-alun Bunder. Malang ini punya dua alun-alun. Satunya alun-alun kota yang berada di Jalan Merdeka atau alun-alun Merdeka karena bentuknya kota. Kalau yang ini alun-alun Tugu sering pula disebut alun-alun Bunder karena bentuknya bundar, Bapak Ibu. Dan perguruan tinggi ini salah satu hal yang selalu kita jadikan upaya dalam melangkah mengikuti irama, menjaga stabilitas, dan juga menangkap dinamika pembangunan kota. Bapak Ibu, dalam melakukan pembangunan, salah satu hal yang dikedepankan pemerintah Kota Malang adalah kolaborasi heksahelik stakeholder. Dengan kolaborasi dan komitmen bersama, kita dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam mengurangi dampak perubahan iklim, juga mempromosikan praktek-praktek yang bisa dilakukan oleh masyarakat sebagai wujud kegiatan ramah lingkungan. Kemudian juga semoga hal ini menjadi langkah penguat bagi kita bersama dalam menghadirkan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan di Malang. Mengucapkan terima kasih kepada Pak Sekda yang telah memfasilitasi acara makan malam ini bersama-sama, sehingga biasanya kita akan merasa eaten liquor itu sonder betalen, jadi makan yang enak itu tanpa bayar. katanya bahasa Maduranya. Jadi yang sonder betalen itu yang kita nikmati. Bapak Ibu yang kami hormati, nah mudah-mudahan acara Lokakarya ini nanti tidak hanya berhenti pada ruangan seminar, ruangan Lokakarya atau workshop dan sebagainya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Sekda, bagaimana ada relasi, ada interaksi yang mengarah pada sinergi antar berbagai elemen yang ada di kehidupan ekosistem bumi ini. Salah satunya adalah pemerintah daerah dan perguruan tinggi dan mungkin dengan masyarakat, karena Pak Sekda ini di sini banyak kampung-kampung yang punya komitmen terhadap sustainability tentang kelangsungan, hingga salah satunya ada di wilayah Blimbing, itu kampung yang sebenarnya saya lupa, tidak koordinasi dengan teman-teman dan juga teman-teman panitia. Ada contoh kampung di mana sebelum COVID itu orangnya tidak peduli, yaitu di Kampung Pulau Sari itu. Tetapi setelah COVID mereka saling peduli, sehingga menarik bahwa awalnya hanya memperbaiki gorong-gorong, menata sampah, tapi kemudian sebagian besar 70% dari mereka adalah orang pensiunan, itu mereka menjadi akrab, sehingga itu mirip seperti jompo sosial, panti jompo sosial, karena mereka tidak lagi mudah merasa sakit karena dengan interaksi, bahkan kadang-kadang main gitar bersama, nyanyi bersama, masak bersama di kampung itu menjadi sesuatu yang bagus, sehingga
salah satu di kampung sebelahnya, di Nglintung Kang 4 itu juga ada yang selokan, kemudian sekarang menjadi kolam yang bisa menghasilkan energi, artinya menghasilkan makanan yang positif. Jadi dari apa yang dilakukan oleh Pemkot Kota Malang kami apresiasi, jadi kami juga banyak belajar. Mudah-mudahan ini tidak berhenti pada tataran pidato, tataran diskusi, tapi sudah menjadi aksi. Dan mudah-mudahan juga kita kampus, kita saling berinteraksi, berrelasi, sehingga program sustainability, jadi proses kelangsungan itu bisa menjadi sebuah tuntutan bagi kita semua, karena kita yakin bahwa perubahan iklim itu tidak akan mungkin bisa diatasi kalau tidak kita bekerja sama dengan baik. Dan untuk itulah kerjasama di antara kita, mudah-mudahan antara pemerintah daerah, kemudian juga kampus, bahkan juga kelompok media, kelompok wartawan, kemudian juga kelompok pengusaha bisa tumbuh bersama. Dan tadi dikatakan oleh Pak Sekda, ini adalah sebuah contoh yang sangat menarik, sehingga yang dibangun oleh seorang tokoh arsitektur, kalau nggak salah namanya Kasper, itu tahun 1914, sehingga dulu kita kotanya masih kalah dengan Pasuruan karena kadipaten atau karesidenannya masih ikut karesidenan Pasuruan. Tapi sejak tahun 2014, karena di sini pertumbuhan perkebunan di wilayah Malang makin tinggi, kereta api juga makin dibangun, itu banyak pengusaha-pengusaha Belanda yang lebih tertarik di sini, sehingga mayoritas orang Belanda tertarik di sini. Nah, problem bagi kita adalah kenapa zaman Belanda dulu penataan pembangunan itu lebih teratur, karena pada saat itu kekuasaan Belanda tidak lagi memperhitungkan manusianya, terutama. Intinya kami Universitas Negeri Malang punya komitmen bagaimana kampus itu ikut bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan. Salah satunya adalah bagaimana pembangunan yang berkelanjutan, apa yang sering kita kenal dengan SDGs, Sustainable Development Goal, itu bisa kita realisasikan. Dan untuk merealisasikan itu, UM nggak bisa berdiri sendiri, tetapi harus bekerja sama selain dengan sesama perguruan tinggi. Dan ini acara 3 hari ini diikuti oleh 71 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia, juga dengan pemerintah daerah. Dan alhamdulillah Pemkot Kota Malang yang juga punya komitmen untuk membangun kota yang berkelanjutan, yang konsep yang ramah lingkungan itu menjadi tanggung jawab kota. Dan mudah-mudahan Malang itu bisa menjadi salah satu ikon di dalam membangun proses yang lebih mengutamakan prinsip-prinsip yang ramah lingkungan sekaligus ramah dengan rakyat, sehingga partisipasi masyarakat makin tinggi. Dan kami alhamdulillah dalam rangka lustrum ke-70, jadi ulang tahunnya UM yang ke-70 ini, kami memanfaatkan momen-momen yang ada ini untuk mengembangkan konsep bagaimana dari prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, SDGs, Sustainable Development Goal, itu bisa kita realisasi bersama dengan berbagai stakeholder, baik antar kampus, Pemda, maupun eksponen lain, termasuk teman-teman dari media. Karena dengan pemberitaan ini, harapan kita, diskusi-diskusi kita bisa dibaca dan menjadi wacana publik, syukur kalau menjadi diskurs, sehingga ini akan menjadi modal sosial yang mengarah kepada gerakan sosial bagaimana pembangunan di Indonesia dan dunia ke depan itu tidak terjebak pada yang ini dan ini, tapi juga mampu mempertimbangkan masa depan generasi muda dan keutuhan planet bumi ini dengan energi yang lebih terbarukan dan baru. Pak, kalau untuk lokakarya yang hari ini, Pak, kira-kira outputnya apa, Pak? Atau sudah ada hasil dari lokakarya hari ini? Ya, kalau lokakarya hari ini teman-teman tadi mampu
tajam beberapa indikator-indikator yang perlu digunakan oleh kampus untuk mengembangkan energi yang terbarukan. Contoh yang sederhana saja, kita hidup di Katulistiwa, itu bagaimana energi matahari, energi angin, energi air, itu bisa kita maksimalkan sehingga kampus, termasuk kampus UM, itu juga berupaya bagaimana memanfaatkan solar cell itu menjadi bagian dari energi yang harus kita kelola, sehingga tugas intelektual atau kampus itu memanfaatkan energi yang ramah lingkungan itu. Dia pula energi angin itu yang perlu dikembangkan oleh teman-teman, bahkan tadi kajian-kajian laboratorium berbagai perguruan tinggi itu yang unggul itu kita harapkan bisa menjadi pelopornya kegiatan-kegiatan kita kampus, sehingga masing-masing kampus tidak boleh menonjolkan ibunya, tapi mana yang lebih, sehingga seperti di UM itu ada PUI, yaitu Pusat Unggulan Iptek yang terkait dengan energi terbarukan yang kita sebut dengan KEMRI itu, jadi Center Renewable Energy, itu yang kita tonjolkan, sehingga tadi juga mau kaji hasil-hasil laboratorium yang telah dilakukan oleh teman-teman, yang pula energi listrik dari beberapa perguruan tinggi lain, termasuk yang dari luar Jawa, memanfaatkan energi matahari dan gelombang laut yang ingin kita kembangkan bersama agar ke depan ketergantungan kita pada energi itu bisa kita minimalisir. Kalau di UM sendiri Pak, penerapan energi terbarukan sudah berapa persen Pak? Kalau di UM sendiri harus kita akui bahwa kami masih untuk dalam level penerapan itu baru sekitar 15-20%, yang bulan Nandang itu mampu create energi solar cell, yaitu energi matahari yang diubah menjadi energi. Demikian pula kajian teman-teman justru sudah kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah di Sulawesi untuk penerangan jalan sampai dengan energi yang dimanfaatkan oleh beberapa industri. Yang terakhir, 1 tahun terakhir ini adalah mencoba mengembangkan energi kendaraan bermotor yang berbasis pada listrik. Dan ini juga sedang kerjasama dengan Cina maupun di masyarakat, selain dengan Pemda, itu juga dengan tekad bagaimana kegiatan-kegiatan teman-teman bisa mengarah kepada energi yang terbarukan, termasuk yang tadi juga mendapat apresiasi di mana ke depan tidak ada lagi sampah yang ada di UM itu keluar dari kampus. Sampah yang ada harus bisa dikelola oleh kampus, bisa menjadi humus, bisa menjadi energi, dan seterusnya. Kami yang berada di wilayah Kota Malang dan bagian dari Malang Raya sangat berharap Pemkot Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, tempat di mana kampus-kampus besar ada di Kota Malang dan Kabupaten Malang ini terus berrelasi, bersinergi, agar kajian-kajian akademik itu tidak berhenti pada ruang seminar, ruang lokakarya, tapi menjadi gerakan sosial kita bersama. Sehingga orang Malang Raya bisa ramah lingkungan, sehingga orang yang datang ke Malang itu bisa menikmati keindahan alam sekaligus iklim yang menyejukkan. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita besar. Ya, siap. Kebetulan saya adalah sebagai Ketua Ugrimetrik di Kampus Peradaban di Makassar. Itu kami bergabung kurang lebih 8 tahun ini, 7 tahun. Alhamdulillah kami sering mengikuti kegiatan, dan kegiatan tadi ini luar biasa karena kita dapat menerima materi terkait dengan kampus hijau yang berkelanjutan. Jadi kalau tidak berkelanjutan kan bukan namanya Ugrimetrik, ya. Ugrimetrik itu adalah kampus yang berkelanjutan di mana semua perangkat-perangkat yang ada di sana itu dapat membawa, paling tidak meminimalisasi pengeluaran kampus. Misalnya terkait dengan listrik, ya, karena dia mau tenaga surya dan seterusnya.
Kemudian di lingkungan tadi kami menanam pohon. Dan pohon itu saya sendirian tanam. Nah, seumur hidup saya baru menanam pohon besar gitu loh, Mas. Ya, untuk apa itu? Untuk menghasilkan nanti udara segar di kampus itu. Karena kalau kita lihat tadi ada contoh pohon yang besar sekali dan itu membawa manfaat dan daunnya itu tidak sia-sia, akan kembali sebagai pupuk ya, pupuk untuk dipakai kembali di tanaman-tanaman selanjutnya. Saya kira itu luar biasa dan saya sangat apresiasi panitia, apalagi dengan kita diundang oleh Bapak Wali Kota Malang ini sebagai sebuah ungkapan bahwa kita ini memang berkelanjutan dari semua proyek pemerintah memberikan perhatian terhadap lingkungan hijau yang berkelanjutan. Terima kasih.